Oke, jadi di video kali ini gue bahas 2 match yang semalam itu gue tonton. Yang pertama itu Persik lawan Arema yang berakhir dengan kemenangan Persik 5-2 dan menurut gue sangat layak menang. Karena Arema di match ini mainnya gue lihat amburadul, bahkan satu gol itu tuh gol hoki ya. Dan yang satu lagi kan gol free kick. Dan yang match kedua ini itu match Bali lawan Madura. Yang dimana Bali juga akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Liga musim ini 2-1, menang di kandang. Walaupun menurut gue secara permainan sebenarnya Madura masih sedikit lebih bagus. Karena bahkan Madura bermain dengan 10 bahkan 9 pemain, tapi Madura tuh lebih banyak nyerang. Gue mulai dengan match yang Persik dulu. Persik ini begitu karena dia main di kandang ya. Jadi pasti biasanya kan kalau tim yang main di kandang itu kan bermain lebih agresif. Persik langsung mengambil inisiatif untuk menyerang, langsung main agresif dan di menit-menit awal itu bener-bener lini pertahanan kanannya Arema atau kalau dari Persiknya tuh lini serang sebelah kiri itu selalu digempur, selalu dari situ melalui Supriyadi di crossing tapi belum berhasil. Arema sesekali mainin bola, sesekali nyerang ke lini pertahanannya Persik, cuman ya lini pertahanannya Persik itu juga bermain dengan cukup solid gitu loh. Sampai akhirnya di menit ke-16 Supriyadi dapat bola, sama dia di crossing si siapa tuh gue lupa yang Simon. Si Simon muncul coming from behind dari belakang, back Arema pada nggak nyangka disundul sama dia gol. Dan itu golnya bagus ya, itu gol coming from behind, muncul dari belakang. Terus nah setelah gol itu terjadi, Arema itu sebenarnya mencoba untuk keluar, mencoba untuk menyerang, mencoba untuk mengambil inisiatif permainan, tetapi justru eh, ada momen di mana Persik mengambil kesempatan dan terjadilah foul dalam kotak penalti dan itu pelanggaran. Gue fair, itu penalti, itu pelanggaran dan akhirnya gol juga penalti 2-0. Setelah 2-0 ini Persik itu bermain dengan sangat nyaman. Mereka bener-bener bermain kayak nggak ada beban, bener-bener kayak friendly match aja gitu. Dan karena mereka bermain nggak ada beban, mereka bisa menampilkan permainan terbaik. Tiap dapat bola, operanya juga enak, dribblenya enak, bener-bener Arema tuh di bawah sebagai tim tamu ya. Arema tuh sangat berada di bawah tekanan. Cuman kayak apa Persik kan lagi asik nyerang. Ada momen mereka back pass ke belakang ke kiper ke Kartika Aji yang notabene mantan kiper dari Arema juga. Sempat ngebela Arema dari 2017 sampai 2019 ya kalau nggak salah. Kartika Aji ini salah ngoper. Ini gue sempat bertanya-tanya, kalau lu ragu untuk ngoper, kenapa lu nggak langsung buang aja ke depan? Buang ngasal aja, yang penting jauhin bola dari gawang gitu loh. Atau kalau lu nggak bisa buang ke depan, buang ke samping dah, biar throw in. Jangan maksa ngoper ke teman kalau lu ragu gitu. Cuman gue nggak tahu juga, mungkin nggak kena bagian kaki yang paling terbaik sampai akhirnya diambil sama Gustavo yang hat-trick waktu lawan Persib. Ini dua gol Arema juga yang nyetak dua-duanya si Gustavo ya. Akhirnya Gustavo dapat bola, itu golnya menurut gue sangat berbau keberuntungan. Bola yang nyamperin dia, rezeki dia sampai dia gocek sebentar, dia shoot molos di antara kedua kaki dari Kartika Aji. Half time 2-1. Di babak kedua, Arema ini semakin bermain menyerang dan itu wajar karena Arema harus mengejar skor ketertinggalan, kan lagi tertinggal 2-1. Walaupun eh, justru malah Persik yang menambah keunggulan. Berawal dari crossingnya, gue lupa crossing Renan, terus yang nyetak gol tuh pemain asing barunya dari Persik ya, si Jervinho ya, kalau nggak salah. Dan itu sundulannya bagus, itu
bolanya mantul ke tanah dulu. Bola mantul ke tanah itu, bola sundulan yang mantul ke tanah adalah bola yang salah satu bola yang sulit diraih oleh kiper, karena itu bolanya tuh agak nukik dan begitu tuh. Jadi kiper juga kaget gitu loh. Dan itu gol 3-1. Tapi setelah itu Arema semakin keluar menyerang, semakin agresif, dan akhirnya eh, si Gustavo sempat bermain sendirian, memancing lawan untuk melakukan pelanggaran, dan akhirnya beneran dia dilanggar. Setelah dia dilanggar itu, free kick, dan itu dia mirip, ini golnya mirip kayak golnya Ezra kemarin, ke pojok kiri kiper, dari sisi kiper ya, gitu loh. Itu hampir mirip lah. Dan pagar betisnya Persik yang 6 orang itu hanya bisa diam tak berkutik. Karena memang itu bolanya juga pojok banget, skor 3-2. Setelah skor 3-2 itu, eh, Persik kembali meningkatkan intensitas permainan karena skor 3-2 belum aman buat mereka. Arema pun gak mau kalah, jadi ini match yang cukup seru buat gue ya. Salah satu match terseru lah, selain karena golnya banyak, dan juga matchnya menurut gue pribadi yang nonton, untuk seukuran Liga Indonesia, match ini nggak tarekam karena kedua tim menampilkan permainan terbaik yang penuh taktik. Ya adalah long ball dikit mah, cuman nggak separah match Liga Indonesia pada umumnya gitu loh. Sampai akhirnya eh, Persik ngegolin lagi lewat gol Bayu Oto. Golnya Bayu Oto ini juga bagus. Gol-gol di match ini tuh mayoritas tuh bagus-bagus. Eh, Crossingnya bagus, golnya juga bagus gitu loh. Golnya Bayu Oto ini bagus. Emang dia punya ruang depan kotak penalti. Backnya Arema nggak ada yang bener-bener nutup, cuman ngejagain dari jauh, dan akhirnya sama dia di shoot dan gol. Itu kan kalau nggak salah golnya menit, kalau nggak salah tadi ya menit berapa ya, menit 70-an. Sampai setelah itu mentalnya Arema tuh udah makin down, dan otomatis Persik mainnya makin enak. Penguasaan bola bener-bener Persik yang nguasainnya. Arema sesekali Arema serangan balik, cuman enggak efektif juga gitu loh. Cuman gue inget Gustavo sempat dapat satu peluang super emas itu, kalau nggak di tackle bersih sama Hamra, itu dia bisa shoot dan bisa aja jadi gol. Kalau itu dia gol, mungkin suasana dan permainan di lapangan tuh bakal berubah gitu loh. Nah, tapi ternyata uh, Persik dapat gol lagi di menit ke 88 melalui golnya Flavio Silva. Dan itu kan kalau nggak salah yang ngasis itu kan Renan ya, atau siapa gitu. Tapi itu prosesnya bagus banget. Itu kayak bola diantara Flavio udah one by one sama kiper, tinggal di shoot doang. Dan itu kalau kita pun orang biasa tuh harusnya masuk ya, karena lo emang udah depan gawang, tinggal one by one sama kiper, back lawan juga udah pada tertinggal. Ya nggak tertinggal banget sih, cuman udah kalah lari gitu loh. Dan bahwa waktu Flavio ngegolin, gue udah langsung ngomong, wah ini udah kill the game ini. Udah, jangankan menang, Arema aja buat nyeriin 3 angka dalam waktu sesempit itu tuh udah hampir nggak mungkin. Bahkan udah nggak mungkin gitu loh. Jadinya udah kill the game, dan akhirnya Persik menang dengan 5-2. Dan seperti yang gue bilang di awal, Persik emang layak untuk menang karena beneran singonya nih jadi kucing di Kediri ini. Derby Jatim kali ini tuh yang dimenangkan sama Persik. Dan Arema itu berarti dia, gue lupa, Arema di match 1 itu kalah ya, berarti kalau nggak salah, berarti Arema tuh 2 kali kalah dan sekali seri ya. Kalau Persik itu yang 2 match sebelumnya jujur gue nggak merhatiin sama sekali, baru kali ini gue merhatiin Persik. Cuman setahu gue Persik tuh dibanding tahun musim sebelumnya yang sempat tersiok tapi akhirnya finish ke peringkat 11 di akhir musim, udah lebih meningkat gitu loh. Jadi mereka benar-benar serius ingin berjuang supaya bisa bertahan di Liga 1 musim ini. Oke, gue next ke match kedua, Bali lawan Madura. Di match ini awal-awal aja udah Madura tuh udah dapat penalti dari handballnya Nofri Setiawan. Dan itu jelas handball sih. Itu tangannya Nofri tuh terbuka begini, dan itu jelas handball, di shoot ke pojok, masuk 1-0 buat Madura. Dari gol itu
Bali itu apa ya, bener-bener langsung keluar menyerang gitu loh. Dan Madura terpaksa main bertahan. Sesekali tuh Madura nyerang, cuman intensitas atau permainan, kendali permainan di lapangan tuh tetap dipegang sama Bali gitu. Sampai akhirnya, ini nggak lama berselang juga sama. Bali dapat penalti hasil handball. Handballnya gue lupa siapa tuh. Eh Pokoknya pemain Madura lah. Tapi tuh handballnya tuh handball yang nggak sengaja juga. Jadi itu emang back kanan dari Bali sama Madura, dua-duanya tuh emang lagi bau. Bahkan Novri harus ditarik loh, karena dia pelipisnya robek sampai bener-bener berdarah dan kayaknya cukup parah, emang harus dijahit gitu. Sampai tadi diganti sama si Andika. Nah, eh, setelah skor 1-1, intensitas kembali jadi lebih turun, jadi lebih berimbang. Cuman kalau dibilang berimbang tuh sebenarnya nggak juga, karena Bali sebenarnya lebih menguasai permainan. Bali ini kadang-kadang nyerang dari sisi kiri, sisi sayap, dari tengah, dari kerjasamanya Sidik Saibemas dan Muhammad Rashid yang notabene mantan Persib. Sebenarnya cukup bagus. Cuman entah kenapa nggak bisa dikonversikan tuh menjadi gol. Ada aja gitu. Sundulan melenceng, shooting juga melenceng. Itu golnya Bali itu kan baru tercipta itu eh, melalui sundulannya Jajang Mulyana kan. Dan Jajang Mulyana tuh hampir 2 kali ngegolin tuh. Sayangnya sundulan dia yang kedua itu justru kena teman sendiri. Itu kalau enggak Bali akhirnya bakal menang 3-1. Dan di babak pertama pula si Farudin menit 37 ya. Di menit 37 itu Farudin kan kena kartu kuning kedua. Madura bermain dengan 10 orang dan akhirnya skor bertahan 2-1. Masuk babak kedua. Nah, kalau di bayangan orang, babak kedua kan harusnya kan dengan secara logika kita nih, logika bodoh-bodohannya, itu kan harusnya kan Bali akan keluar menyerang karena dia main di kandang, lagi unggul dan lawan bermain dengan 10 orang. Tapi ternyata realitanya tuh kebalik. Di babak kedua mungkin gue bisa bilang 80 sampai 85% Madura yang menguasai permainan, Madura yang menguasai bola. Bali tuh bener-bener dipaksa bertahan. Itu kalau orang yang baru nonton di babak kedua, mungkin nggak akan sadar kalau Madura tuh bermain dengan 10 orang. Karena bener-bener saking Madura tuh bener-bener menguasai permainan gitu loh. Cuma karena emang nggak hoki, nggak rejeki, tetap Bali yang menang dengan skor akhir 2-1. Cuman intinya di sini adalah Madura tuh berani fight loh. Mereka nggak kena mental dengan cuma 10 orang, enggak. Mereka tuh bener-bener fight. Mentalnya tuh menunjukkan bahwa biar kata gue di kandang elu, gue dengan 10 orang, gue nggak takut. Bahkan bukan 10 orang, Madura bermain dengan 9 orang. Wasit di match ini emang galak sih, gue akuin. Dikit-dikit kartu, dikit-dikit kartu. Tapi memang harus begitu. Harus galak, harus tegas. Supaya ibaratnya tuh dalam tanda kutip, para pemain juga tahu diri gitu. Nah, apa namanya, dengan kondisi Bali juga bermain dengan 10 orang, Madura bermain dengan 9 orang, itu permainan tuh jadi apa ya, bisa dibilang mulai goyah gitu loh. Jadi Madura juga udah mulai karena capek juga, stamina udah turun, bermain dengan 9 orang, ditambah Bali masukin lini serang baru, Spaso dan Rahmat, itu semakin bikin Madura tuh jadi di sini dia jadi setelah kejadian kartu merah yang jadi untuk dua dua apa gini, setelah kejadian bermain dengan 9 orang itu Madura baru mulai kena mental tuh karena stamina juga udah mulai menurun, ditambah harus kehilangan satu pemain lagi, mereka jadi semakin down. Ditambah Bali masukin Spaso sama M Rahmat tukang lari kan, Spaso tukang nembak gitu loh.
Bahkan Spaso sempat bikin shoot tendangan volley dari luar kotak sampai Satria Tama aja tuh nggak berani nangkep, dia beraninya nepis kalau nangkep karena bisa molos bolanya gitu loh. Resikonya terlalu gede kalau nangkep gitu. Nah, ketika udah Bali bermain dengan 10 orang dan tahu lawannya kurang 2 orang, Bali yang mulai pelan-pelan menguasai permainan. Makanya kan tadi gue bilang kan, Madura itu menguasai 80 sampai 80%. Nah, karena kenapa? Tetap di menit-menit akhir Bali yang lebih banyak menguasai bola. Dari menit 45 sampai menit ke 75 lah anggap. Itu Madura tuh. Madura benar-benar menggempur terus, benar-benar Maringa tuh ibaratnya kagak bisa ngopi lah di gawang. Bener-bener dia bekerja keras. Bahkan ada momen dimana gawangnya hampir bobol kalau nggak dibantu sama back-backnya Bali gitu loh. Cuman ya memang ini udah jadi rezekinya Bali buat menang. Sampai akhirnya di menit 75-80 ke atas gantian. Madura yang uh, apa namanya Bali yang lebih mengambil inisiatif permainan. Tapi Bali pun mainnya beler. Dapat bola lepas, kadang-kadang long ball itu pun nggak akurat. Shooting kalau selain Spaso tadi melebar, jadi permainannya tuh udah bapuk lah, mungkin karena stamina juga ya gitu loh. Tetap akhirnya ujung-ujungnya Madura yang dapat bola, mereka lebih ngotot, fighting spiritnya lebih ada karena memang mereka harus mengejar ketertinggalan walaupun nggak bisa. Sampai akhirnya peluang terakhir tetap Madura nggak bisa gitu. Tapi gue salut sama wasit di match ini. Wasitnya tegas dan gue harap setiap match tuh wasit begitu. Wasit tuh nggak boleh membiarkan para pemain tuh mengintimidasi. Kadang-kadang kan kayak yang tadi yang Arema, Persik Arema. Bahkan si kapten Arema John Alvarez, gue sempat ada momen ngelihat dia sampai agak ngedorong wasit ya. Lu kan kapten, harusnya kan lu nggak boleh seperti itu gitu loh. Lu harus jadi contoh buat rekan-rekan lu. Dan kalau di dunia internasional ngedorong wasit gitu kan salah satu perbuatan yang dilarang gitu loh. Makanya uh, gue kadang-kadang suka kesel juga ngelihat para pemain kita itu masih bukan cuma skillnya doang yang tarekam ya, tapi attitude-nya pun tarekam gitu loh. Kayak contohnya ya ngedorong wasit gitu. Mungkin oke, gue juga tahu, mungkin kalian kurang puas dengan keputusan wasit. Tapi gue harap bijak lah, lebih dewasa. Ya udahlah gitu, emang udah keputusannya begitu. Lu kalau misalnya nggak setuju ya lapor aja ke PSSI kan gitu loh. Nggak usah sampai ngubur-ngubur wasit lah, ngejar-ngejar wasit lah gitu loh. Jadi intinya gue berharap semoga kedepannya wasit bisa tetap, siapapun wasitnya tuh bisa tegas seperti ini. Jangan kayak yang kemarin Persib lawan Dewa, depan mata si Asep Berlian tackle keras gitu berbahaya tapi sama sekali nggak kartu. BTW si Asep ini gue lihat di sosmed dia udah minta maaf ya, dan memang harus, menurut gue memang harus minta maaf karena tackle keras banget. Lu tackle boleh tapi tackle dengan bersih dan incar bola, jangan itu kan intensinya kan lu ngincar kaki gitu loh. Ya ini gue out of topic dikit lah karena ini gue cerita aja gitu. Kadang-kadang gue suka kesel sama pemain-pemain kita yang skill tarakamnya tuh masih dibawa ke dunia profesional gitu loh. Yaudah, segitu dulu aja. Gue belum lihat match selanjutnya. Cuman kayaknya sih hari Minggu sore dan malam itu masih ada. Dan kalau gue nonton, gue akan mungkin gue akan review. Tapi kalau gue nggak nonton, ya kayaknya enggak. Oke? Okay? See you on next video. Bye.